Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cak Wage di acara Cak Wage Show Ngopas Ngobrol Pasuruan edisi Minggu Wage 5 November 2017. Ini saya ada teman-teman komunitas, ini dari komunitas Merpati Putih Pasuruan. Nah, ini untuk teman-teman bisa lihat nanti gimana komunitas Merpati Putih itu nanti kita perkenalkan dan kita bahas setelah ini. Nah, ini ada video berita ini pergantian bantalan rel kereta api di perlintasan Jalan Raya Latek Bangil sebabkan kemacetan panjang dua arah Pasuruan Surabaya. Menurut info dari Humas PT KAI, pergantian ini imbas adanya kerusakan pada konstruksi jalan rel di JPL 1 104 harus diganti, dan terus untuk treknya juga ini mulai ambles. Iya. Nah ini makanya nanti setelah diganti bantalan langsung diangkat sekalian ya. Nanti sesuai kebutuhan dari kanan dan kiri ya. Makanya ini dikerjakan seperti ini, ganti bantalan terus angkat listrik nanti. Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan lebih ya berganti. Apa yang diganti nih, Pak? Jadi ini bantalan, ini tetap pakai kayu ya. Iya. Karena ini kan perlintasan ya. Dan perlintasan apa itu yang lewat itu kan yang kereta, juga ada kendaraan kayak truk yang besar. Jadi kita nggak pakai bantalan beton karena apa? Ya, lebih amannya itu pakai bantalan kayu. Iya. 50 plus 511 dan akan berlangsung mulai Sabtu 26 Oktober 2017 kemarin sampai dengan Minggu 26 November 2017 pada jam 7.30 WIB sampai dengan selesai. Ini untuk itu simak videonya berikut ini. Untuk yang kedua ini makan korban kecelakaan lalu lintas M. Dedi Irawan 19 tahun asal Probolinggo yang meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Karangwingko, Kota Pasuruan, akhirnya dibongkar Jumat 3 November 2017. Pembongkaran tersebut berdasarkan atas permintaan pihak keluarga korban setelah mengetahui jika anaknya menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan dianggap Mr. X oleh pihak rumah sakit dan kepolisian. Padahal selama ini keluarga menganggap korban sedang berkuliah di Malang. Untuk Bola Warmo, silakan simak video selengkapnya ini. Nah, Bola Warmo, ini saya akan menunjukkan gimana latihan untuk komunitas Merpati Putih yang ada di Pasuruan. Saya akan menemui pembina dan yang latihan untuk hari ini. Nah, ini. Assalamualaikum, Pak. Ya, dengan Bapak. Dengan Bapak Iskandar Wijayadi. Sebagai saya selaku ketua cabang atau ketua komunitas dari pencaksilat Merpati Putih cabang Pasuruan. Ya, Pak, bisa ditunjukkan latihan untuk hari ini, Pak. Oh, iya. Jalan-jalan. Monggo. Nah, untuk seperti ini latihan gerakan apa ini? Ini namanya gerak dasar dari pencaksilat. Iya. Di mana gerak dasar ini adalah dasar dari jurus-jurus yang sudah ada dan sudah dibakukan di IPSI ini. Seluruh dunia sama. Seluruh dunia sama gerakannya. Ya. Ini. Mungkin Pak, saya ingin tahu, mungkin Pak Iskandar tahu sedikit sejarah Merpati Putih. Kenapa sih namanya kok Merpati Putih? Sejarah dari Merpati Putih, dulu Merpati Putih ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 2 April 1963. Ya, Merpati Putih ini diilhami oleh adanya bela diri asing yang mendominasi di Indonesia. Nah, sehingga
guru besar kami kemudian mengangkat pencak silat Merpati Putih ini dari kalangan keraton untuk disebarluaskan ke masyarakat sehingga bisa bersaing dengan bela diri asing yang lainnya. Nah, diberi nama Merpati Putih berasal dari bahasa Jawa, yaitu mersudi patiti sing tindak pusakaning titisending. Kalau dalam bahasa Indonesia, mencari sampai mendapatkan tindakan yang benar dengan cara yang ikhlas. Ini, lagi. Ini sekelumit sejarah dari Merpati Putih. Kemudian Merpati Putih berkembang pertama kali yaitu di lingkup istana kepresidenan, yaitu sebagai bela diri kepresidenan untuk pendamping presiden atau waspampresnya. Nah, dari itu berkembang terus sampai ke Tentara Angkatan Darat, yaitu Kopassus. Nah, bahkan sampai pertama kali Kolat atau cabang pertama itu didirikan di Madiun. Yang saya tanyakan, untuk Merpati Putih ini ada berapa gerakan? Untuk Merpati Putih itu ada gerakan, itu ada beberapa, mulai dari gerakan untuk khusus tangan, khusus kaki, kuncian, ini. Jadi ada kurang lebih 3 gerak yang diilhami oleh gerak-gerak dasar. Secara umum, tingkatan ada 12 tingkatan, mulai dari dasar 1, dasar 2, kemudian sampai dengan inti 2. Sampai inti 2 di situ. Untuk yang paling muda untuk hari ini, untuk sampai saat ini yang ikut peserta di Merpati Putih di Pasuruan di kota. Untuk di kota kita alhamdulillah mulai tahun 2010 kita mulai masuk di kota Pasuruan hingga saat ini sudah berkembang, kurang lebih anggota kita sudah hampir 200-an. Ya, yang aktif ada di SMA 2, di SD Bogolor, kemudian ada di Perumahan Tembok Indah. Ini mungkin gelar yang pernah dicapai tingkatan mulai dari tingkat 2 sampai nasional. Oh ya, untuk di Merpati Putih tingkatan yang paling tertinggi di sini adalah tingkat 6, yaitu kombinasi 2. Ini. Untuk prestasinya alhamdulillah kita tidak kalah dengan komunitas kota-kota yang lain maupun dengan perguruan yang lain. Kita dari hari jadi kota Pasuruan, Ponprof, paling tidak kita menyumbang di sini beberapa atlet untuk dikirim ke tingkat Jawa Timur. Itu. Gelar yang sampai mungkin sampai berapa, mungkin di winernya di Jatim. Nah, sementara untuk winner kita di tingkat Jawa Bali kita pernah mendapatkan juara 1 antar Merpati Putih kelompok umur, yaitu kelompok umur remaja. Remaja. Untuk antar perguruan di IPSI kita kemarin sudah meloloskan 1 orang untuk tingkat Jawa Timur. Ini. Anunya. Saya tak wawancarai Monggo. peserta. Ya. Ini Polowarmo, saya akan tanya-tanya ke peserta yang latihan untuk hari ini. Nah, sambil gerak ini saya tanya Mbak. Mbak, dengan Mbak siapa? Hani Rosita, Kelas berapa? kelas 2 SMP. Dengan adanya minat ke Merpati Putih ini dipaksa orang tua apa dari diri sendiri? Niat sendiri. Sudah tingkat berapa? Tingkat dasar 2. Kepingin harapan sebagai didik Merpati Putih. Untuk menjadi guru pesilat putri Merpati Putih. Apakah pernah menyabet juara? Pernah. Juara berapa? Juara 1. Tingkat kota. Untuk mungkin pesan pada pemerintah kota, mungkin bisa dijawab. Yang semua ingin
Merpati Putih. Ya kesini nggak apa-apa. Ya. Mbak siapa? Hani Rosita. Mbak Ani Rosda, terima kasih Ya. yang bisa menjelaskan. Nah ini Bolo Warmo, saya akan tanya-tanya lagi ke dilanjut Mbak. Saya tak tanya ke Mas ini, sambil gerak nggak apa-apa, sambil gerak. Dengan Mas Surya. 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 Mas Surya. Mas Surya kelas berapa? 10. Kelas 10 SMA ya? Iya. Mas Surya, dengan sampean ikut latihan ini didasari kepingin karena temen apa gimana? Ya itu dari hati sendiri, keinginan untuk mengikuti silat itu dari dulu. Iya. Ya itu kan keinginan, kan silat itu kan bisa buat kesehatan juga, bisa membuat penjaga diri sendiri gitu. Mungkin harapannya sampean sebagai peserta didik Merpati Putih. Harapannya bisa mengangkat nama baik Merpati Putih di kancah nasional atau internasional. Mungkin pesan buat SMA-nya, mungkin buat pemerintah. Buat SMA-nya lebih mendanai, mendukung aktivitas kegiatan di Merpati Putih ini. Mungkin dengan ya, ini masih baru ya? Iya, Masih berapa bulan? Semenjak masuk semenjak masuk, tapi SMA ini? iya Juli ya, mulai Juli. Sekitar 4 bulanan. Iya. Ini Bolo Mas Warmo, Mas Surya ini masih 4 bulanan ikut pencak silat Merpati Putih. Nah, ini dengan semangat, dengan hati kepingin ikut dan meningkatkan nilai-nilai tertinggi di Merpati Putih. Ini dasar sudah nyampe berapa? Masih dasar 1. Oh, dasar 1 Mas ya. Iya. Ya. Terima kasih Mas Surya. Ya, ini untuk Bolo Warmo. Ya, saya tak mungkin bisa nanti saya tak tanya-tanya ke pembina di SMA 1. SMA 2, maaf, SMA 2. Ini. Assalamualaikum Pak. Nah, ini dengan Bapak Subagia. Iya, Pak. Ini Pak Subagia. Ini sebagai apa, Pak? Saya guru SMA 2, ya sekaligus yang bertanggung jawab untuk pembinaan ekskul pencaksilat di SMA 2. Mungkin harapannya Pak Subagia di Merpati Putih ini untuk pemerintah kota, mungkin harapannya. Ya, satu, Merpati Putih kan dapat dikatakan baru ya di Pasuruan ya, sejak tahun 2010. Di SMA 2 itu solo tahun 2012 baru masuk ke SMA 2. Ya. Ya. Nah, karena dapat dikatakan Merpati Putih ini kan sudah sampai ke mancanegara. Kalau tidak dikenal di daerah sendiri kan eman gitu loh. Ya. Makanya kesempatan ini karena di Pasuruan ada, satu kita tarik ke SMA 2 untuk dilaksanakan kegiatan yang selama ini memang sudah ada pencak, tapi yang sudah dulu vakum, dan ini ada kesempatan kosongan itu Merpati kita yang masukkan ke sini. Itu harapan untuk di SMA 2. Lah untuk di Pasuruan juga paling enggak minimal dikenal dulu oleh masyarakat Pasuruan. Ya. Dia bisa memberikan warna di dalam IPSI Pasuruan, ya. Ya, Pak, sambil jalan-jalan. Iya. Mungkin kalau gini ini merupakan latihan apa ini? Ini sementara tadi kan sudah ada latihan gerak ya. Dan ini mungkin sebentar lagi ini mungkin ada briefing sebentar ya, mungkin nanti setelah itu biasanya diikuti dengan kegiatan senam untuk pernafasan pembinaan biasanya. Ya, namanya gitu. Ini mungkin briefing sebentar biasanya dengan Pak Subagia, ini yang saya tanyakan, perkembangan Merpati di kota Pasuruan dari tahun ke tahun. perkembangannya kalau lihat ya, karena awalnya yang kolat-kolat yang ada itu kan mulai dari SD ya. Dulu ada SD Semeru ada, kemudian SD Kandang Sapi, SD Hasanuddin itu yang itu pernah ada. Tapi ya kembang-kembis, tapi yang masih eksis yang di SD Bugulor. Nah itu ya. Dan yang di SMA 2 ini alhamdulillah, kalau dulu tahun-tahun ini masih pesertanya belum begitu banyak, paling 5, 6, maksimal 10, tapi alhamdulillah untuk
tahun ini siswa baru ini alhamdulillah banyak, bisa melebihi dari 10 peserta. Ya. Mungkin pesan buat peserta didik untuk Merpati Putih Pak Subagio. Ya, karena ini adalah kebanggaan ya milik bangsa Indonesia untuk menguri-uri budaya bangsa. Ya. Di Indonesia sendiri kan banyak bela diri dari asing ya, berupa karate atau yang ya taekwondo itu semua kan dari asing. Padahal di Indonesia sendiri kan ada bela diri yang berakar dari budaya bangsa ya, namanya pencak silat. Di Indonesia banyak sekali kan pencak silat ya, dan salah satunya Merpati Putih ini. Makanya kalau sampai kita tidak memanfaatkan, tidak mengembangkan, tidak melestarikan kan kasihan. Padahal di luar sendiri, di luar Indonesia itu dari negara-negara lain sudah memanfaatkan Merpati Putih untuk bela diri di luar negeri. Baik di USA, di Netherlands, di Jepang itu semua banyak yang menggunakan Merpati Putih. Orang luar pakai, kita nggak pakai kan, ya nanti diakui orang luar nanti. Pak Subagio, seingat saya kalau di gerakan karate yang lainnya, gerakan seperti ini namanya kata. Kalau di pencak silat ini namanya apa Pak? Ini gerakan rangkaian ya, jadi ada RGT, ada RGB loh. Rangkaian gerak terikat, ada rangkaian gerak bebas gitu. Apa yang disebut kalau orang-orang iki kembangan gitu. Apa betul kayak gitu? Kalau selama ini saya nggak begitu. Seninya Ya, bisa ini gini. Jadi di pencak silat kan ada gerakan-gerakan dasar. Ya, gerakan dasar tangan, kaki itu ya, ada pukulan, ada tangisan. Dan itu dirangkai jadi satu yang ada rangkaian gerak terikat. Rangkaian kayak begitu ya. Jadi ada gerakan mulai awal mukul. Itu dirangkai jadi satu gerakan gitu. Kalau Ya mungkin kalau di tempat lain jadi jurus apa gitu ya. Kalau di tempat lain, kalau seingat saya kata. Ya kalau kata untuk karate ya. Kalau ini ya rangkaian dari gerakan-gerak dasar itu diangkat jadi satu. Mungkin Pak Subagio, Merpati Putih yang sudah pernah tercapai kejuaraan. Mungkin kejuaraan apa saja yang Kalau Merpati Putih secara umum di Pasuruan yang lebih awal ya Mas Is ya. Kalau saya yang SMA 2 itu juga yang sering ngikuti ini yang ke ini. Ya tingkat kota ada, yang tingkat perguruan tinggi seperti di UM, UNED itu ya. Nah, ini Pak Subagio, saya juga ingin tahu di mana atraksi-atraksi dari Merpati Putih. Yes, monggo diperdengarkan. Nggih. Followarmo. Lah, saya akan menunjukkan ini adalah gerakan atraksi dari Merpati Putih. Nih. Untuk perlu diketahui, Followarmo, ini adalah gerakan pencak silat komunitas Merpati Putih yang dipersembahkan oleh peserta didik di Kota Pasuruan. Masari. Ya. Ini sama Masari ini pelatihnya. Monggo. Bentar, Followarmo. Lah, ini saya akan tanya-tanya dengan Mas Ari. Ini Mas Ari. Iya. Sebagai pelatih di SMA 2 ya? Iya. Mas Ari, saya mau tanya, kalau seperti ini namanya apa ini, Mas? Ini seni pertarungan ala Merpati Putih. Jadi kita merancang pergerakan supaya mereka mengetahui titik dasar Merpati Putih di mana. Jadi bela diri tangan kosong menggunakan pedang, terus yang lain menggunakan tangan kosong. Siap. Mungkin kalau ini termasuk masih umur berapa ini, Mas? Ini masih SD 6 kelas 6 umur 12 tahun. Ya. Kalau semacam ini perlu latihan sampai berapa bulan? Kalau semacam
sampai menjadi gerakan seperti ini 1 bulan sudah jadi bisa seperti ini. Kalau anaknya memang serius. Ya, memang serius bisa jadi. Nah, mungkin bisa disebutkan lah, kalau seperti ini harus walaupun perlu konsentrasi. Di sini perlu konsentrasi penuh, soalnya kan menggunakan yang satunya menggunakan senjata, yang satu tidak. Kalau kita tidak konsentrasi akan berbahaya dan mengenai kepala tersebut. Ya. Ini Polowarmo ini yang melakukan atraksi ini masih SD kelas 6. Dari SD mana, Mas? SD sini. Oh, dari SD Bonagung ya. Ini akan ada atraksi. Ini atraksi apa ini, Mas? Ini atraksi pematahan. Di sini, Mas. Nah, ini saya dengan Mas Ari sebagai pelatih di SMA 2. Ini saya juga mau ingin penjelasan dari Mas Ari, ini termasuk latihan apa dan juga atraksi apa ini, Mas? Oh iya. Di sini kan Merpati Putih menunjukkan, mengkhususkan ke tenaga dalam. Lah ini adalah pematahan, yaitu sebagai titik berlatih. Kita berlatih sampai mana, di sini pengujinya. Ujiannya di sini. Kita mematahkan seberapa kuat. Kalau kita tidak kuat, mungkin kita latihannya masih kurang dan tenaga dalamnya masih perlu diasah lagi. Boleh coba saya, Mas Ari, 1 batu Boleh. bata. Boleh. Wah, boleh coba ini. Nah, ini Mas Irul. Nah, ini saya nyoba kuat apa enggak. Kalau enggak kuat nanti saya belajar gimana caranya biar kuat. 1 bata. Siap. Lah, ini. Saya didampingi Mas Ari. Nanti kalau sukses bisa. Ya. Kan kalau orang nggak tahu. Ya. Ini Polowarmo kalau orang nggak tahu, orang awam, besi mungkin yang lebih sulit dipatahkan gitu ya. Ya, ini yang mudah mungkin gitu. Saya tak nyoba ini dulu, nanti kalau ini sukses saya baru ke besi. Wah. Polowarmo, saya ternyata ini nggak kuat. Gimana? Ya, iya, itu temenan nih Polowarmo. Sudah sekuat tenaga. Mungkin, duduk gabus ini batu bata. Mungkin saya kurang latihan, kurang terbiasa. Lah saya ingin tahu ini yang biasa pakai kepala. Gimana untuk Polowarmo? Pak, saya kepingin tahu latihan untuk mematahkan ini kalau pakai kepala itu gimana caranya, Pak Subagia? Ini ada latihan nafas, ya. Latihan nafas ada latihan pembinaan, ada pengolahan. Nah, di pengolahan ini fungsinya adalah untuk melatih power. Ya seperti ini mungkin pakai kopstan juga ada. Jadi kopstan kepala di bawah itu pakai tarik tahan nafas di situ. Seperti biasa apa kakinya?
Jadi memang ada latihan khusus untuk memberi power pada kepala di situ. Ya, mungkin atraksinya bisa satu-satu Pak ya. Iya, biar. Satu-satu sih, tunggu Mas lah. Nah, ini Yang terpenting pernafasan dan nah, konsentrasi. tekniknya tahu, terus kemudian keyakinan juga. Nah. Yakin patah. Ya, Saya ini tadi kurang yakin patah ini tidak itu. ada Mas, tidak ada magic apa hafalan apa nggak ada ya. Jadi nggak ada mantra-mantra nggak ada. Jadi memang Asli ya, kekuatan. ya. Ya, Ya, kalau ya, tangan mungkin yang perlu dikonsentrasikan di apa Pak? Nah, ini kan ya melalui nafas kan ada tekan tadi ada nafas pengolahan. Nah, pengolahan ini ada posisi push up seperti itu ya. Nah, buat tarik tahan nafas. Nah, itu salah satu gerakan yang mendukung. Jadi masih banyak lagi sebenarnya. Salah satunya itu. Nah, ini 4. Ini pakai punggung siku bawah ini. Iya. Pak, ini Pak. Iya. Nah, itu. Mungkin kesinan Pak Subagi ya. Nah. Kalau sampai 4 ini yang dibutuhkan kebiasaan Ya dari latihan. Mas. dari latihan Iya, kebiasaan iya. ya. Latihannya rutin, kemudian Yang terpenting memahami tekniknya. Iya, teknik dan keyakinan itu tadi. Terus latihannya memang bener gitu loh. Nggak ogah-ogahan, latihan ogah-ogahan ya nggak bisa berhasil 100%. Bolowarmo, ya itu sampai 4 patah. Kalau saya tadi 1 nggak patah karena kurang menguasai teknik. Ya, Pak, mungkin kalau ada yang saya tadi dibisiki, wah ini antara batu bata sama besi kok mudahan besi gitu Pak. Ya struktur struktur yang serat yang menyusun antara besi dengan ini bata ini kan beda. Kalau besi itu mungkin lebih teratur ya anunya. Kalau bata lebih tidak teratur. Ya, kalau ini Ya. teknik kaki ini Pak ya, Ini Mas Bolang. tendangan, ya. Tendangan untuk mematahkan samping ya. tendangan samping. Kalau kaki mungkin lebih kuat dari tangan Ya. Pak ya. Tapi kalau tekniknya nggak tepat ya nggak bisa. Iya, semua dari teknik. Terus, Nah, ini yang bawah menjadi patah menjadi iya kejatuhannya 3. tadi. Jatuhnya tadi. Nah, ini yang ini Punggung siku tadi 2 seperti pakai tadi. Ya. sikut, yang Ya. tadi 4 ini 2. Ini keyakinan semua ya. Keyakinannya mantap gitu lah. Patah 1. Kalau nggak patah tambah sakit ini Mas. Iya. Karena powernya balik ke badannya sendiri. Mental gitu Pak ya. Ya, saya mau nanya ini Bolowarmo. Nah, untuk ini ke Mas yang matakan 4 tadi yang mana? Nah ini Mas, sini Mas. Nah, ini dengan Mas, ya saya tak sama pelatih. Sama pelatih, sini Mas Ari. Nah, Mas Ari. Sini Mas. Mungkin Mas Ari di sini Mas. Nah ini Mas Ari. Kalau besi ini perlu konsentrasi gimana Mas? Kalau orang awam besi lebih kuat. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita tidak konsentrasi dan di sini harus selalu kejang, menitik beratkan kekuatan pada tangan. Kalau kita tidak bisa seperti itu mungkin tidak bisa patah. Soalnya tenaga kita diolah dan kita konsentrasikan kepada tangan sehingga bisa mematahkan benda tersebut. Iya. Mas dengan Mas ya, Mas Jazair Arifin, kelas berapa? kelas 12, 12, udah kelas 2 SMA gitu ya? Ya, kelas Mas. 3 SMA. Oh, kelas 3 SMA. Mas tadi mematahkan 4 batu bata. Mungkin apa yang diperlukan untuk biar patah? Contohnya Yang kayak pertama konsentrasi, kedua tenaga,
Yang ketiga itu keyakinan. Yakin. Tenaga sama power. Iya. Kalau saya tadi kurang yakin. Ya. Diolah sama nafas. Iya. Mungkin Iya, yang itu terus teknik mungkin ya. ya teknik. Ini Pertama teknik ya, latihan rutin. rutin. Ya. Terima kasih Mas bisa mematakan Sumaga sukses dan mendapatkan kejuaraan-kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu Mas Ari yang perlu ditekankan untuk latihan biar patah gitu. Yang perlu ditekankan di sini hanya kerutinannya dari anak-anak tersebut. Jadi kalau mereka makin rutin, makin tenaganya makin diolah, makin jadi. Kalau mereka tidak rutin ya sama saja seperti kita makan, kalau sedikit-sedikit kan nggak kenyang. Kalau kita banyak rutin sehat kenyang lagi ya. Seperti itu sama saja. Bolowarmo, untuk Bolo-Bolowarmo yang kepingin gabung di Merpati Putih khususnya di Kota Pasuruan bisa datang langsung tiap hari apa Mas? Rabu sama Jumat sore di SMA 2. Terus yang lainnya? Kalau di SD Bugulor Jumat sore sama Minggu pagi. Gitu ya. Ya. Terus mungkin Bolowarmo biar datang mungkin bawa persyaratan apa kalau daftar di komunitas Merpati Putih ini? Kalau datang ke komunitas Merpati Putih hanya datang membawa seorang diri saja. Hanya bawa cukup niat saja. Nanti langsung latihan. Di situ kita akan berlatih. Apa namanya itu, bela diri, tangan kosong atau Merpati Putih. Ya, Mas Ari, Terima ini kasih. bisa dunia. Ini mau atraksi apa lagi, Mas Ari? Ini Sambil jalan, Mas Ari. Ini ban apa? Ban kalau nggak? buat penghalang rintang. Iya. Kita mempunyai khusus. Ini adalah getaran, yaitu berjalan tidak memakai mata atau mata kita ditutup. Tutup. Jadi kepekaan kepekaan indera. Indra, ya. Ya. Mungkin kalau latihan semacam ini, Mas Ari, kalau semacam ini mata ditutup dan berjalan dengan rintangan perlu waktu berapa, Mas Ari? Gini kan di sini ada apa itu? Kebiasaan. Bukan kebiasaan, apa itu? Punya tekad. Kalau kita punya tekad, mungkin bisa latihan ini. Soalnya ini membutuhkan waktu yang rentang lama. Ini saja bisa jadi anaknya mulai SD sampai SMP. Jadi baru 5 tahun baru bisa seperti ini. Tapi kalau kita yakin akan kekuatan kita pasti jadi. Ya. Saya Ini mau bisa ya dilihat ini. Nah, bisa dicoba. bisa dilihat. Ah. Nah, tebelnya Ada sampai bolongannya berapa? apa enggak, apa Lah. tembus pandang apa Nah, enggak. ini ya. Monggo dicoba. Ini Monggo bisa dicoba. Cak Waki sing nyoba dulu. Nah, sama. Ini 100% satu aja udah nggak kelihatan, apalagi dua ini. Wah, ini. Ya. Ya, sama sekali tidak kelihatan. Ya, mungkin 3. Mungkin. Ya. 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 Inal. Nah, yang masangkan saya. Kalau yang masangkan ini khawatir nanti iya sing masang wonge dhewe kan gitu Pak ya. Lah. Nah. Telinga. Saya tak tanya dulu. Dengan Mas siapa? Mas Syahrul Riza, Mas Harijal kelas berapa Mas? 2 SMK. Sudah berapa tahun latihan di Merpati Putih? Sudah sekitar 6 tahunan. Udah jalan dengan rintangan ini dengan mata ditutup belajar sampai berapa bulan atau berapa tahun? Sekitar 3 tahunan lah. 3 tahun. Bisa dimulai Mas Monggo. Mas
Mas siapa nih? Syarur. Sahrul. Nah, bisa dimulai ini. Saya dengan Mas Sahrul, saya mendampingi jalan dengan rintangan, Mas. Nah, bisa dicoba. Nah, ini. Ini dengan Mas Sahrul. Lewati halang rintang dulu. Lompati satu. Kemudian Prestasi ini mari, Pak. cari toya. Toyanya di apa? Beroboti. Diberowoti. Toyanya. Halang rintang toya. Iya. Tongkatnya. Cari tongkat. Ya, ini untuk Bolowarmo ini Mas Syahrul ini mencari rintangan melewati toya. Ini dia masih mencari. Nah. Toya, tongkat. Cari toya atau tongkat. Sudah ketemu berowoti. Apa berowoti bahasa Indonesia? Nerobos Terobos. Terobos. Kepalanya di bawah toyanya. lewat bawahnya toya. Lah, Cari stang kompa. Kamu patahkan. Stang kompa. nah ini sambil mematahkan stang pompa. Nah ini Bolowarmo ini lagi mematahkan stang pompa. Ya, Bolowarmo ini akan saya suruh baca. Lah, bisa ditunjukkan Mas atau saya gini. Lah, ini Bolowarmo. Lah, dibaca bener apa enggak? Ya, ini diingat-ingat untuk Bolowarmo. Lah,
Mas Sahrul ini punyaan siapa Mas? Dipegang. Dari sini. Ya. Khairul Anam. Ya, betul. Tanggal lahir bisa Mas? Lahir. Ya. Oke. Baca semua dari nama, mungkin alamat, tanggal lahir. Alamat Toyaning Kidul. Nah, kasih aplaus, betul. Nah, ini. Tempat dan tanggal lahir Pasuruan 7/10/1992. Ini. Betul. Nah, Pekerjaan mahasiswa. betul. Sudah, Bun. Terima kasih. Ya. Mas Khairul, kalau baca ini dengan mata tertutup, yang dibutuhkan latihan itu apa, Mas? Fokus Fokus ya. dan kerja keras. Mungkin ada sebelum ini yang perlu dibaca, mungkin bacaan apa, Mas? Bacaan maksudnya? Ya biar bisa mungkin punya Tidak. rutinitas bacaan Tidak ada bacaan. gitu ya. Yang serius, Serius, konsentrasi. konsentrasi dan kerja keras. Terima kasih Mas Sahrul udah sukses melewati rintangan Ya. dan semoga sukses Amin. di kejuaraan-kejuaraan yang akan datang. Amin. Mungkin Purwarmo itu yang sudah dilakukan oleh Mas Sahrul dengan membaca SIM ini Mas Khairul Anam, ini Desa Toyaning Kidul, ini ya betul. Ini Pasuruan 7. Nah, ini udah betul. Nah, ini apa yang akan dilakukan lagi oleh Merpati Putih di Kota Pasuruan? Sudah, Pak? Sudah. Nah, sudah. Ini saya tak bacakan. Nah, saya di tengah mau. Nah, ini ada Purwarmo, ini ada dari teman-teman. Pak, ini Merpati Putih Pasuruan ini masuk ekstra atau intra, Cak? Dan ada ketertiban apa buat menjaga supaya selalu tertib dan taat untuk latihan, Pak? Mungkin Pak Is. Iya. Untuk di SMA Negeri 2 ini, untuk pencak silat Merpati Putih ini sebagai ekstra kurikuler yang dibawa naungan cabang Merpati Putih cabang Pasuruan. Ya. Biar anak-anak tertib ini ya kita adakan kedisiplinan. Kalau terlambat ya mereka akan diberi hukuman push up, squat jam dan sebagainya. Ini ada dari Mas V. Tituit. Ini hukuman apa yang biasa diterapkan untuk anggota yang bandel? Nah, untuk anggota yang bandel ya ada hukuman lari, kemudian ada hukuman push up, sit up. Ini yang sering kita lakukan untuk bukan hukuman sebetulnya, untuk memperkuat fisik mereka. Hukuman tapi yang bermanfaat untuk fisik mereka. Oke. Terus ini ada dari Mas Oisam, apa ada beda sabuk merah dan putih atau bebas memilih suka-suka gitu, Pak? Di Merpati Putih seperti kemarin tadi yang sudah saya ungkapkan bahwa di Merpati itu ada 12 tingkatan. Jadi anggota baru yang seperti teman-teman yang masih pakai baju olahraga bebas, ini adalah calon anggota. Dari calon anggota nanti akan meningkat menjadi dasar 1, anggota dasar 1. Mereka pakai baju yang tanpa bed, nah, sabuknya putih. Terus sampai dengan tingkatan yang tertinggi nanti seperti Mas Ari ini, tingkatannya ada warna merah, kemudian ada logo Merpati Putih dan ada warna oranye dan sebagainya, sesuai dengan warna pelangi. Nah, ini untuk tingkatannya, jadi tidak suka-suka hati, sesuai dengan tingkatan yang ada. Jadi setiap 6 bulan sekali kita adakan kenaikan tingkat. Pak, ini ada dari Budi Dharma, iku asli ta Cak Batai dan butuh setek piro ae Cak lah. Tadi Purwarmo sudah melihat sendiri, itu bukan rekayasa, itu adalah hasil dari latihan rutinitas, Pak ya. Nah, ini dari Sajaim. Kalau mau gabung boleh
dari umum atau siswa Semada saja, Pak? Ya. Mungkin dengan Pak Imam. Kalau dari siswa Semada silakan ikut di ekskulnya. Tapi kalau dari umum bisa mengikut di kolat umum yang selama ini latihannya di SD Bugul Lor sore hari atau malam hari. Hari Ya. apa, Pak? Hari Sabtu sore 3:30. Untuk Bolowarmo yang kepingin gabung di Merpati Putih, silakan datang di hari Sabtu sore di SD Bugul Lor, gitu Pak ya. Atau di perumahan Tembok, gitu. Untuk kelompok kebugaran. Jadi untuk terutama untuk yang sudah lanjut usia lanjut ya, untuk menjaga kesehatan kebugaran kita pakai itu. Itu Pak Imam, mungkin pesan dan harapan untuk peserta didik juga pemerintah kota mungkin. Untuk anak-anak sekali lagi kita kembangkan, Merpati Putih kita lestarikan karena merupakan budaya bangsa. Sekedar untuk pemerintah kota ya mohon ada kontribusi atau secara pembinaan kontribusi yang bisa diberikan kepada pencaksilat di Pasuruan terutama untuk Merpati Putih ya. Mungkin saya ke Pak Is. Pak Is, mungkin harapan dan pesan untuk peserta didik. Ya, untuk peserta didik harapan saya pencaksilat bukan untuk ajang untuk menyombongkan diri di jalan untuk tawuran, pelajar dan sebagainya, tapi digunakan untuk prestasi dan untuk menyalurkan emosi yang tidak terkendali di Merpati Putih bisa mematahkan mau benda berapa silakan, daripada merusak di sekitar lingkungan kita mending ikut Merpati Putih, mau matahkan 10, 20 bahkan kita sudah mencapai 53 bataku. Ini sudah dipecahkan rekor di alap-alap Arhanud. Nah, ini sudah 53. Monggo daripada ngesro di jalan di lingkungan mending ikut Merpati Putih. Kayak di kota-kota lain ada sesama perguruan. Saling menggadah. Itu saya harapkan tidak seperti itu karena di Pasuruan mudah-mudahan ini saya juga selaku sekretaris IPSI tidak menginginkan kerusuhan diakibat oleh pencak silat ini. Karena kita melestarikan budaya bangsa, mari anak-anak muda kalian warga Indonesia, mari kita budayakan, kita kembangkan, kita lestarikan budaya pencak silat ini sebagai budaya bangsa. Jangan ikut bela diri yang lain. Eman, kalau budaya sendiri kita tidak cintai, ngapain kok harus mencintai budaya lain. Nah, itu. Untuk Mas Sahrul sebagai peserta didik mungkin pesan dan harapan Mas. Semakin maju dan juga terus belajar untuk meningkatkan. Harapan SMA mungkin di event-event yang akan datang apa? Semakin baiklah, cukup ya semakin meningkatkan prestasi. Pak, ini termasuk pernah menyabet medali nggak? Sementara dia fokus di atlet getaran, Mas. Sementara ini. Sementara untuk tanding masih belum. Tapi dulu SD pernah ikut tanding antar kolat, kalau tidak salah juara 3. Saya sekarang ke Mas Ari. Wah, ini. Mas Ari, mungkin pesen harapan SMP sebagai mungkin sedikitnya sebagai pelatih. Harapan saya untuk semua teman-teman yang ikut latihan di sini kita tingkatkan kekeluargaannya. Jadi di sini kita mencari keluarga sama mencari ilmu Merpati Putih, gitu saja. Siap. Itu Bolowarmo dari pelatih Merpati Putih Pasuruan, dan pesan saya semoga sukses selalu dan menjadi Merpati Putih lebih baik dari tahun ke tahun dan mengangkat nama baik kotanya, gitu ya. Itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari, terima kasih. Ya, ini.